Karena itu apa ayat selanjutnya? Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Masya Allah. Kalau Anda punya kebun, biasanya kan kalau apel ya tumbuh apel kan? Ya kan? Ya, dari mulai misalnya yang hijau sampai yang merah dan sebagainya, warnanya kan satu tuh. Ya kan? Setiap warna menunjukkan rasa kan? Nanti di surga saking indahnya, ada yang warnanya mirip semua, hijau-hijau semua. Ya, hijau royo-royo gitu, hijau-hijau semua. Tapi tahukah Anda, itu rasanya beda-beda. Masya Allah. Satu warna, rasa beda semua. Itu baru buah-buahan. Belum yang lain-lainnya. Nah, jadi kalau Anda tanyakan tadi tentang gambaran sungai-sungai dan sebagainya, kan? Yang pertama itu adalah gambaran satu citra yang ingin memberikan satu gambaran kepada masyarakat di masa-masa itu sampai dengan kekinian bahwa kemewahan apapun yang didapatkan dan kita gambarkan sebagai raihan prestasi tertinggi di dunia tidak akan menyaingi setetes pun semua nikmat dan keindahan yang ada di surga. Lebih daripada apa yang kamu bayangkan itu. Jadi kalau kamu dulu sekarang merasakan punya kebun itu sudah hebat, sudah indah, di dalam rumahnya ada kebunnya, bikin aviari sendiri, bikin ini, bikin itu, surga lebih daripada itu. Tuh. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan, kan Anda tuh kalau punya capaian tertinggi kan merasa gembira kan? Ya, maka Allah kemudian balas kepada Anda. Nih, yang kamu dapatkan sekarang, nggak ada apa-apanya dengan nanti yang ada di surga. Jadi bikin Anda penasaran. Saya penasaran, kita penasaran. Akhirnya kita ingin mengatakan, ya Allah saya pengen ke sana. Ya kan? Ingin hakul yakin, ingin mengalaminya sendiri. Maka hobi apapun, kemudian kita capai untuk mendapatkan raihan prestasi dunia kita, akhirat berlipat-lipat dan tidak akan pernah disamai sedikit pun dengan apa yang didapatkan di dunia. Itu gambarannya. Ya kan? Hah? Dan nanti Masya Allah, ya segalanya lah. Masuk pasangan-pasangan, walahum fiha azwajum mutahharatun, hum fiha khalidun. Dan yang pembedanya apa? Pembedanya ujung ayatnya. Lihat Al-Baqarah ayat 25 itu ujung ayatnya. Hum fiha khalidun, kekal. Dunia nggak abadi, dunia fana sifatnya. Ya kan? Anda tinggalkan, bahkan kalau nggak dirawat rusak, rumah mewah-mewah, bangun silakan. Di tempat-tempat elit yang ada misalnya ataupun di Indonesia saat ini, silakan bangun. Anda tinggalkan sedikit aja, sebulan, 2 bulan rusak, hancur. Ya kan? Dan Anda meninggalkannya. Jadi saya kadang-kadang bingung ya, kenapa manusia itu harus kadang ada yang bermusuhan, saling menyingkirkan untuk sesuatu yang nggak abadi. Toh ketika dia mendapatkan itu pun dia nggak akan menikmati selamanya. Sekali sifat dunia itu sementara, dana rendah, fana sifatnya, cepat. Ya, coba lihat tuh. Misalnya sekarang apa? Kedudukan, jabatan. Anda punya kedudukan, nggak abadi, digantikan juga kan? Anda yang mau bertahan lama pun meninggal juga, selesai ganti lagi sama orang lain. Udah banyak kisahnya di masa lalu. Jadi saya juga heran, kenapa untuk sekedar jabatan, kedudukan yang sementara harus saling menyingkirkan, menyungkurkan, ya, saling mencela, saling macam-macam. Harta juga begitu, bisnis. Ya, kenapa sih harus saling menjahili satu dengan yang lainnya? Kenapa kita nggak konsisten bangun harmoni, sama-sama mewujudkan kebahagiaan bersama? Itu kita yang punya tuh konsepnya semua. Bimbingannya langsung dari Allah. Sehingga berkah. Makanya ketika diterapkan di era Nabi itu, Yathrib kalau kita belajar, nanti masuk ke bab tarikh, kita akan belajar. Bagaimana kacaunya pada saat itu, sampai Nabi mengatakan pasar yang paling buruk itu ya di Yathrib itu. Ya, kecurangan, timbangan, macam-macam dan sebagainya. Makanya turun-turun ayat tuh, ya untuk meluruskan mereka. Ketika datang Islam, diluruskan. Berkah semua jadi Madinah. Resesi keluar dari situ, semuanya mewah, berperadaban dan sebagainya. Jadi itulah keindahan yang hakiki. Dan puncaknya, itu baru percikan. Puncaknya di akhirat dan abadi. Nggak ada meninggal lagi, nggak ada lelah lagi dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan. Saya harus uraikan dari awal detil untuk memberikan satu pemahaman kepada kita dan ada nuansa rasa yang menghadirkan motivasi untuk mewujudkan itu. Jadi kalau tadi Anda tanyakan secara singkat, jawabannya adalah gambaran tentang sungai-sungai dan sebagainya, itu adalah apa yang Allah kemudian berikan kepada kita untuk merespon kadang-kadang perasaan capaian manusia yang merasakan ini dapat ini jadi mewah. Allah turunkan yang diberikan di surga lebih daripada itu. Ya, kalau Anda merasakan dapat sungai-sungai itu jadi mewah, maka di surga sungainya lebih daripada itu. Indahnya lebih daripada itu. Sehingga dengan itu semua memberikan motivasi kepada kita untuk selalu dan senantiasa semangat untuk menunaikan ibadah. Baik di masa lalu pun demikian di masa kini. Jadi sekarang apa sih? Target yang mau dicapai di perusahaan, dapat ini, dapat itu, meninggal, selesai. Di surga, hum fiha khalidun.
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikian Allah sampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 134 dan 141. Dulu umat dulu telah selesai dan telah tiada, telah meninggal. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, walakum ma kasabtum, dan kita pun akan menerima apa yang sekarang kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita banyak nostalgia ya dengan kemuliaan orang di masa lalu. Yang kita harus jadikan adalah bagaimana itu memberikan inspirasi kepada kita untuk meniti amalan terbaik di masa kini. Karena itu bentuk lalu past tense dalam bahasa Arab dikenal dengan madhi, harakatnya fathah. Ya, fataha, alima, fathah itu membuka sesuatu. Jadi masa lalu itu ya bukan untuk dinostalgiakan, bukan untuk disesali kalau jelek, tapi harus jadi inspirasi yang membuka. Nah, ini fathah, membuka kesan-kesan positif di masa kini untuk merencanakan segala kebaikan. Demikian bahwa semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan dorongan kebaikan untuk kita beramal. Wallahu taala alam bissawab. Silakan admin.